Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Febrianto, NIM 21050404124. Dalam kesempatan ini saya akan membuat tugas tentang video dari mata kuliah Hukum Perdata. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai hukum benda. Hukum benda disebut juga dengan Zakenrecht. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sistem pengaturan hukum benda. Pengertian hukum benda. Zakenrecht, hukum benda, adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Kaidah hukum benda ini dibedakan menjadi dua macam, hukum benda tertulis dan hukum benda tidak tertulis. Hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan hukum benda yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat dan bentuknya tidak tertulis atau kebiasaan. Adapun ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal. Yang pertama, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Hak kebendaan Recht adalah kewenangan untuk menguasai benda. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hak menikmati dan hak jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Misalnya, hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil, maupun terbatas, seperti hak atas pengabdian pekarangan. Hak jaminan adalah memberi kepada kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani seperti gadai, hipotek, kredit verban, dan atau hak tanggungan atas tanah. Kemudian, tempat pengaturan hukum benda. Hukum benda diatur di dalam buku kedua KUH Perdata dan UU PA. Di dalam BW Negeri Belanda, BW yang baru, hukum benda diatur dalam buku ketiga tentang Van Zaken, yaitu hukum benda. Buku kedua KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang hak kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang hukum waris. Mengapa hukum waris masuk dalam buku kedua KUH Perdata? Menurut sejarahnya, pembentukan KUH Perdata di negeri Belanda memandang bahwa hukum waris sebagai hak kebendaan atas barang dari orang yang meninggal, tetapi pandangan ini dianggap kurang tepat. Karena, pertama, ahli waris meneruskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seluruhnya merupakan harta benda dari orang-orang yang meninggalkan warisan atau pewaris. Kemudian yang kedua, ahli waris tidak memperoleh hak kebendaan yang tersendiri dan yang baru. Ahli waris juga meneruskan hak-hak dan kewajiban yang lainnya dari orang yang meninggal dunia atau pewaris. Appledown 1985 halaman 238. Hak dari pewaris adalah berupa piutang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh pewaris pada masa hidupnya. Namun piutang itu belum diterimanya dari debitur karena ia meninggal dunia. Kewajiban dari pewaris adalah berupa utang yang seharusnya dibayar oleh pewaris pada masa hidupnya. Di samping itu, hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah menanggung biaya penguburan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita akan membahas tentang sistem pengaturan hukum benda. Dari kajian berbagai literatur tentang hukum perdata, dapat dilihat bahwa sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, sistem tertutup, closed system, dan kedua, sistem terbuka, open system. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, closed system. Yang diartikan dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang ada aturannya di dalam KUH Perdata maupun yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata. Jenis perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata seperti jual beli,
sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberi kuasa. Perjanjian jenis ini disebut dengan perjanjian nominal, yang dikenal dengan dan diatur di dalam KUH Perdata. Perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata seperti leasing, beli, sewa, kontrak rahim, franchise, dan lainnya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominat, yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi dikenal di dalam praktek. Di dalam perbandingan hukum perdata dikenal juga sistem pengaturan yang tertutup dan terbuka. Sistem pengaturan hukum Romawi bersifat tertutup, artinya bahwa hukum Romawi mengatur ketentuan hukum secara sistematis, bulat, dan lengkap di dalam sebuah kodifikasi hukum, sehingga para hakim yang memutuskan perkara terikat pada ketentuan hukum yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Lain halnya dengan common law, di mana sistem pengaturan hukumnya adalah terbuka, artinya norma hukum yang adil dan benar dapat ditemukan dalam sistem perkara yang diadili berdasarkan fakta-fakta dalam perkara tersebut dengan berpedoman pada apa yang dirasakan adil dalam setiap perkara. Sarjono, tahun 1991. Metode berpikir yang digunakan oleh hakim yang berdasarkan hukum Romawi adalah metode berpikir deduktif, sedangkan metode berpikir hakim yang menerapkan common law adalah metode induktif. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku kedua KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur tentang hukum benda sebanyak 733 pasal. Dimulai dari pasal 499 KUH Perdata sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata dan terdiri atas 21 bab. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam hukum benda meliputi: yang pertama, kebendaan dan cara membeda-bedakannya, yaitu pasal 499 KUH Perdata sampai dengan pasal 528 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam pasal 499 KUH Perdata sampai dengan pasal 528 KUH Perdata meliputi kebendaan pada umumnya, kemudian cara membeda-bedakan kebendaan, kemudian benda tidak bergerak, benda bergerak, dan benda dalam hubungannya dengan mereka yang menguasainya. Kedua, bezit, pasal 529 KUH Perdata sampai dengan 568 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tentang bezit ini meliputi: pertama, sifat bezit dan barang yang dapat dikuasai dengan bezit, kemudian cara memperoleh bezit, dipertahankan dan berakhirnya bezit, dan hak-hak yang timbul karena bezit. Kemudian yang ketiga, hak milik, pasal 570 KUH Perdata sampai dengan pasal 624 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam hak milik meliputi ketentuan umum dan cara memperoleh hak milik. Keempat, hak dan kewajiban antara pemilik dan tetangga. Pasal 625 KUH Perdata sampai dengan 672 KUH Perdata. Kelima, kerja rodi. Pasal 673 KUH Perdata, yaitu ketentuan tentang kerja rodi sudah tidak berlaku lagi saat ini karena kerja rodi ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan kewajiban asasi. Keenam, pengabdian pekarangan. Pasal 674 KUH Perdata sampai pasal 710 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam pasal ini meliputi: pertama, sifat dan jenis pengabdian pekarangan, kemudian pengabdian pekarangan dilahirkan, dan terakhir pengabdian pekarangan berakhir. Ketujuh, hak numpang karang, pasal 711 KUH Perdata sampai dengan pasal 719 KUH Perdata. Kedelapan, hak usaha, erfpah, pasal 720 KUH Perdata sampai dengan pasal 736 KUH Perdata. Kemudian bunga tanah dan hasil 1/10, pasal 737 KUH Perdata sampai dengan pasal 755 KUH Perdata. Kesepuluh, hak pakai hasil, pasal 75 KUH Perdata sampai dengan pasal 817 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi sifat dan cara memperoleh hak pakai hasil, hak pemakai hasil, kewajiban-kewajiban si pemakai hasil, dan berakhirnya hasil pakai. Kemudian yang selanjutnya 11, hak pakai dan hak mendiami. Pasal 818 KUH Perdata sampai pasal 829 KUH Perdata. Ke-12, pewarisan karena kematian. Pasal 830 KUH Perdata sampai pasal 873 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi ketentuan umum,
pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan si suami atau istri yang hidup terlama, dan pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin. Ke-13, surat wasiat. Pasal 874 KUH Perdata sampai dengan pasal 1004 KUH Perdata. Hal yang diatur dalam ketentuan surat wasiat ini meliputi: pertama, ketentuan umum, kemudian kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat yang demikian. Ketiga, bagian mutlak dan legitimate party dan pengurangan dari tiap-tiap pemberian yang kiranya akan mengurangkan bagian mutlak itu. Kemudian bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pengangkatan waris dengan lompat tangan yang diizinkan untuk mengurusi cucu-cucu dan keturunan saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Kemudian pengangkatan waris dengan lompat tangan dalam hal ahli waris atau penerima wasiat akan ditinggalkan karena tak jual atau dihabiskan. Dan kemudian pencabutan dan gugurnya wasiat. Ke-14, pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan. Pasal 1005 KUH Perdata sampai dengan pasal 1022 KUH Perdata. Ke-15, hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan. Pasal 1023 KUH Perdata sampai dengan pasal 1043 KUH Perdata. Ke-16, menerima dan menolak harta peninggalan atau warisan. Pasal 1044 KUH Perdata sampai dengan pasal 1065 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi: pertama, menerima suatu warisan dan atau menolak suatu warisan. Kemudian 17, pemisahan harta peninggalan. Pasal 1066 KUH Perdata sampai dengan pasal 1125 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi: pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya, kemudian pemasukan, inbreng, pembayaran hutang, pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang disetujui, dan kelima, pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam hal garis ke atas, di antaranya keturunan atau di antara mereka ini dan suami atau istri yang mereka hidup terlama. Harta peninggalan yang tidak terurus. Pasal 1126 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. 19. Piutang yang diistimewakan, privilege. Pasal 1131 sampai dengan pasal 1149 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi: piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya, kemudian hak-hak istimewa mengenai benda tersebut, dan ketiga, hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya. Kemudian 20, gadai. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1161 KUH Perdata. 21, hipotek. Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tentang hipotek ini meliputi ketentuan umum, pembukuan hipotek, serta bentuk cara pembukuan, pencoretan pembukuan, akibat-akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai benda yang tidak dibebani, hapusnya hipotek, dan pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka, dan publikasi register umum. Dari berbagai bab atau pasal yang dipaparkan tersebut, tampak bahwa ada beberapa bab atau pasal yang tidak berlaku lagi. Bab atau pasal yang dicabut berlakunya itu hanya yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hipotek. Dasar hukum pencabutan ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, terutama dalam konsiderannya pada angka 4 yang berbunyi, buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali mengenai ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka ketentuan yang tercantum di dalam bab 21 tentang hipotek menjadi tidak berlaku lagi. Tujuan pencabutan ketentuan tentang hipotek ini adalah karena ketentuan yang tercantum dalam bab 21 buku kedua KUH Perdata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan. Sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdiri dari atas 9 bab dan 31 pasal.
hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu objek hak tanggungan, subjek hak tanggungan, tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, pencoretan hak tanggungan, dan sanksi administratif. Di dalam bab 21 buku kedua KUH Perdata, yang dapat dibebani hipotek hanya berupa hak milik, hak bangunan, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak milik, serta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Apabila dibandingkan kedua hal tersebut, tampak bahwa objek hipotek hanya terbatas pada pembebanan pada hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Sedangkan objek hak tanggungan mencakup 5 hal, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan alternatif yang luas kepada debitor untuk melakukan pembebanan terhadap hak tanggungan yang disesuaikan dengan kemampuan debitor dalam penguasaan hak atas tanggungan. Kemudian kita akan membahas tentang aspek yuridis tentang hak milik, bezit, dan levering. Pengertian benda. Benda atau zat atau material di berbagai literatur dikenal dengan 3 macam pengertian, yaitu pertama sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud dalam pengertian yang sempit. Kemudian kedua sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan. Kemudian yang ketiga sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum. Subekti 1984-60. Kemudian Volmart 1983 halaman 192. Macam-macam benda. Pada pasal 503, 504 dan 505 KUH Perdata telah ditentukan dengan pembagian benda, yaitu benda bertubuh dan tidak bertubuh, dan kemudian benda bergerak dan tidak bergerak. Di berbagai literatur dikenal 4 macam benda, yaitu benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti, kemudian benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan, ketiga, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan keempat, benda bergerak dan tidak bergerak. Arti pentingnya pembagian antara benda bergerak dan benda tidak bergerak antara lain: pertama, penting untuk penyerahan, dan kemudian penting untuk pembebanan atau jaminan. Hak kebendaan. Hak kebendaan atau Zakelingsrecht adalah suatu hak untuk menguasai suatu benda. Hak ini terbagi atas: pertama, hak menikmati, yang merupakan hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh, seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil maupun yang terbatas. Kedua, hak jamin, yaitu memberikan kepada yang berhak atau kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, kredit verban, hak tanggungan atas tanah, dan hak fidusia, dan yang lainnya. Kemudian hak milik. Pengertian hak milik diatur dalam buku kedua KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan buku 3 NBW. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 570 sampai 624 KUH Perdata. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur dalam pasal 20 sampai dengan 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan tidak mengganggu hak orang lain. Terdapat dalam pasal 570 KUH Perdata. Lain halnya dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di mana pada rumusannya hanya mengenai benda tidak bergerak, khususnya atas tanah. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat atau terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UU PA. Ciri-ciri dari hak milik. Pertama, hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat terbatas. Sebab dari hak milik ini dapat lahir sejumlah hak yang lainnya. B. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna. C. Hak milik bersifat tetap. Dan D. Hak milik merupakan inti dari hak kebendaan yang lainnya. Adapun cara memperoleh hak milik yaitu melalui pertama, pendakuan, togening,
kemudian perlekatan, nut tracking, kemudian daluarsa, verjaring, kemudian perwarisan, dan penyerahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bezit, yaitu hak menguasai. Adapun dasar hukum, pengertian, dan unsur bezit diatur dalam pasal 529 KUH Perdata sampai dengan 568 KUH Perdata. Dalam NBW diatur dalam buku 3 tentang Van Zaken yang dimulai dari Art 585 sampai dengan Art 593. Adapun bezit merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. Pasal 529 KUH Perdata dan Art 585 NBW. Bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa beziter hanya menguasai benda secara material saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Adapun unsur-unsur bezit adalah: pertama, adanya beziter, adanya objek hukum, penguasaan secara material, beziter mendapat perlindungan, dan tidak dipersoalkan objek itu milik siapa. Pembagian bezit. Bezit terbagi atas dua macam, yaitu: pertama, bezit yang beritikat baik, bezit de goeder trouw. Kemudian bezit beritikat buruk, bezit wader trouw. Pasal 530 KUH Perdata dan Art 586 NBW. Cara memperoleh bezit. Pertama, okupasio atau pendakuan atau menduduki. Kemudian tradisio, yaitu penyerahan. Hak-hak beziter bagi yang beritikat baik: pertama, dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara sampai ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Kemudian kedua, memperoleh hak milik karena daluarsa. Ketiga, menikmati segala hasil dari barang yang dikuasainya. Keempat, berhak mempertahankan barang tersebut bila ada gangguan dari pihak lain atau memulihkan bila mana kehilangan kedudukannya. Pasal 548 KUH Perdata. Adapun hak beziter yang beritikat buruk antara lain: pertama, dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara. Kedua, menikmati segala hasil dari barang atau benda yang dikuasainya. Ketiga, berhak mempertahankan barang itu apabila ada gangguan dari pihak lain. Pasal 549 KUH Perdata. Berakhirnya bezit. Benda yang dikuasai secara bezit akan berakhir atas kehendak sendiri, dari beziter maupun tanpa kehendak sendiri. Pasal 543 sampai dengan 547 KUH Perdata. Artinya kehendak sendiri adalah beziter menyerahkan benda itu secara sukarela kepada orang lain atau meninggalkan barang yang telah dikuasainya. Kategori berakhirnya bezit tanpa kehendak dari beziter antara lain: pertama, pihak lain menarik atau mengambil sebidang tanah, pekarangan atau bangunan tanpa memperdulikan pemegang bezit. Pasal 545 KUH Perdata. 2. Sebidang tanah tenggelam karena banjir. Pasal 545 KUH Perdata. 3. Barang itu telah diambil atau dicuri oleh pihak lainnya. 546 KUH Perdata. Barang atau benda itu telah dihilangkan dan tidak diketahui di mana beradanya. Pasal 546 KUH Perdata. Kemudian kedudukan atas benda tak bertubuh berakhir bagi beziter. Pasal 547 KUH Perdata. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyerahan, levering. Pengertian dari penyerahan diatur dalam pasal 612 sampai dengan 620 KUH Perdata. Di dalam NBW diatur dalam buku ketiga Art 639 sampai dengan 671 NBW. Arti perkataan dari penyerahan, levering. Pertama, feit legit ke levering, yaitu penyerahan yang nyata dari suatu benda sehingga benda tersebut dialihkan dalam kekuasaan yang nyata dari pihak lawan. Kedua, juridische levering, penyerahan milik beserta hak untuk memiliki suatu benda kepada pihak lain. Adapun pembagian penyerahan, yang pertama, penyerahan benda bergerak, terdiri dari penyerahan nyata, penyerahan kunci, dan penyerahan tidak perlu dilakukan. 2. Penyerahan benda tak bergerak, dilakukan dengan sebuah akta penyerahan, akta transport dibuat dengan akta autentik dan atau akta di bawah tangan. Kemudian yang ketiga, penyerahan piutang atas nama, khusus untuk benda bergerak dilakukan dengan cesi, yang merupakan penggantian orang berpiutang lama atau sedan dengan seseorang yang berpiutang baru, cessionaris. Adapun syarat penyerahan levering adalah: pertama, harus ada perjanjian yang zakelijke, yaitu perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak kebendaan, zakelijke rechten. Kedua, harus ada titel atau alas hak,
yang merupakan hubungan hukum yang mengakibatkan levering. Ketiga, harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda tadi. Keempat, harus ada penyerahan nyata atau yuridis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.